Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Di pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai poligami dan poliandri. Apa kata Alkitab mengenai hal ini? Mari kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 18 dan ayat 21. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan dari semula adalah seorang laki-laki untuk seorang perempuan. Bukan 2, 3, atau 4, bahkan lebih daripada itu. Begitu juga sebaliknya. Seorang perempuan untuk seorang laki-laki, bukan 2, 3, 4, atau lebih dari itu. Inilah rancangan Tuhan bagi pernikahan setiap manusia. Rancangan Tuhan tersebut nampak dari karya ciptaannya. Ia menciptakan Adam dan Hawa. Hanya ada satu Adam dan satu Hawa, dan itu sudah cukup. Alasan bahwa bumi harus dipenuhi keturunan manusia dengan cara poligami bukanlah pandangan yang benar. Poligami disebabkan oleh kesalahan dan hawa nafsu manusia. Kesalahan itu nampaknya tidak dihukum oleh Tuhan, tapi bukan berarti bahwa itu dibolehkan. Tuhan telah bersikap sabar terhadap dosa-dosa yang dilakukan manusia di zaman dulu dan juga sekarang ini. Dalam Roma pasal 3 ayat 25 tertulis, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Perhatikan saudara, ayat ini berbicara bahwa ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Tidak adil nampaknya saudara, tapi Allah telah membuat itu menjadi adil. Ia menunjukkan keadilannya oleh karena pendamaian karena iman di dalam Kristus, di dalam darahnya, darah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita merenungkan, membaca kembali flashback di dalam kitab Perjanjian Lama, Abraham mengawini Hagar, kemudian mendapatkan Ismail, adalah suatu kesalahan. Mengapa kesalahan? Karena Sarah berasumsi bahwa Allah tidak akan memberikannya keturunan, sehingga Sarah meminta kepada Abraham untuk mengawini Hagar dan memberikan keturunan kepada mereka melalui budaknya itu. Ishak, anak Abraham, hanya punya satu istri, yaitu Ribka selama hidupnya, dan setia kepada Ribka. Yakub, anak dari Ishak, punya 2 istri, yakni Lea dan Rahel, karena kesalahan Laban mertuanya. Dan karena tanggung jawabnya, ia tidak dapat melepaskan kedua istrinya itu. Selanjutnya, Yakub punya anak dari budaknya, budak Lea dan budak Rahel. Mengapa saudara? Karena kesalahan dan hawa nafsu dari istri-istrinya yang bersaing dalam hal memberikan keturunan pada Yakub supaya mereka makin dicintai. Mereka berusaha merebut hati Yakub. Ada persaingan dengan cara
siapa yang lebih banyak memberikan keturunan, itulah yang akan lebih dicintai oleh Yakub. Itu menurut pandangan dan pemikiran mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, poligami adalah sebuah kesalahan dan hawa nafsu. Raja-raja Israel punya banyak istri dan gundik karena kesalahan dan hawa nafsu manusia. Tuhan tidak menyukai itu, saudara. Namun ia bersabar dan tidak menghukum mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang nampaknya tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan, belum tentu sesuatu yang baik dan benar. Jangan kita jadikan itu sebagai patokan dan pola untuk kehidupan kita. Tetapi kita harus selalu berpatokan kepada firman Tuhan. Hal ini berlaku juga untuk hal-hal yang lain. Jangan sampai kita melihat, orang jahat tidak dihukum oleh Tuhan, maka sebaiknya saya juga berlaku jahat. Lebih enak hidup dalam kejahatan, dalam dosa, menikmati dosa, kesenangan dunia. Sebab Tuhan tidak menghukum juga orang-orang yang berlaku demikian. Lalu kita mengikuti cara hidup yang seperti itu. Berhati-hatilah, saudara. Sebab sesungguhnya Tuhan sedang bersabar dan memberikan waktu kemurahan kepada orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang berdosa untuk bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada soal poligami. Ada ayat-ayat dalam Perjanjian Baru yang secara jelas tentang keharusan memiliki satu istri. Dalam 1 Timotius 3 ayat 2 tertulis demikian, karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Dan di dalam 1 Timotius 3 ayat 12, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Juga dalam Titus 1 ayat 6 disebutkan di situ bahwa penatua-penatua haruslah orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Inilah standar kehidupan orang beriman, orang percaya kepada Tuhan. Rumah tangga adalah hal yang kudus. Anugerah dari Allah yang kudus. Jangan kita cemari rumah tangga kita dengan hal-hal yang tidak kudus. Milikilah hanya satu istri. Atau bila saudara adalah perempuan, wanita, milikilah hanya satu suami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari renungkanlah. Apakah saudara sedang berpikir-pikir tentang indahnya bila punya lebih dari satu istri atau lebih dari satu suami? Itu adalah pemikiran yang bukan dari Tuhan dan hanya berasal dari hawa nafsu, kedagingan semata-mata. Marilah kita hidup dalam ketaatan, penyangkalan diri, mematikan keinginan daging yang berdosa dan segala hawa nafsu jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita anugerah hidup yang indah. Berbahagialah dan bersyukurlah dengan istri saudara. Apabila saudara adalah seorang istri, berbahagialah dan bersyukurlah untuk suami saudara. Bila saudara belum menikah dan masih mencari pasangan hidup, atau masih dalam masa pacaran yang sehat atau pertunangan, janganlah hianati pacar atau tunangan saudara. Marilah kita hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan, agar hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kepada saudara kekuatan, semangat untuk menjalani hidup yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.